wabarakatuh. Saya Amelia Kenapsari, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan materi pertama mengenai pengertian media audiovisual. Nah, secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, atau sebagai alat menyampaikan sesuatu. Sedangkan media audiovisual yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Nah, manfaat alat bantu audiovisual. Yang pertama, membantu memberikan konsep pertama atau kesan yang benar. Yang kedua, mendorong minat. Yang ketiga, meningkatkan pengertian yang lebih baik. Yang keempat, melengkapi sumber belajar yang lain. Yang kelima, menambah variasi metode mengajar. Yang keenam, menghemat waktu. Yang ketujuh, meningkatkan keingintahuan intelektual. Yang kedelapan, cenderung mengurangi ucapan dan pengulangan kata yang tidak perlu. Yang kesembilan, membuat ingatan terhadap pelajaran lebih lama. Dan yang terakhir, dapat memberikan konsep baru dari sesuatu di luar pengalaman biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Mitulfah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai manfaat menggunakan media audiovisual, film ataupun video. Nah, berikut beberapa manfaat menggunakan media berbasis audiovisual, film ataupun video. Yang pertama adalah melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, praktik, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu dan penting. Yang ketiga, dapat mendorong dan meningkatkan motivasi serta menanamkan sikap dan segi efektif lainnya. Yang keempat, film atau video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa atau kelompok belajar dari siswa tersebut. Yang kelima, dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung. Yang keenam, dapat ditunjukkan kepada kelompok besar ataupun kecil. Yang ketujuh, dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame, film yang dalam kecepatan normal memakan waktu 1 minggu dapat ditampilkan 1 sampai 2 menit. Itu saja manfaat menggunakan media audiovisual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Gustimona. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Nah, yang pertama, media audiovisual gerak. Nah, kelebihan dan kekurangan yang pertama pada media visual gerak film. Nah, kelebihan yang pertama adalah film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan suatu keterampilan tangan dan sebagainya. Lalu dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. Lalu penggambarannya bersifat 3 dimensional. Suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. Selanjutnya, dapat menyampaikan suatu suara seorang ahli sekaligus melihat penampilannya. Dan selanjutnya, kalau film dan video tersebut berwarna akan dapat menambah realita objek yang diperagakan. Dan terakhir, dapat menggambarkan teori sains dan animasi. Selanjutnya, ada kekurangan pada film ini. Nah, yang pertama, film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar. Nah, penghentian pemutarannya akan mengganggu konsentrasi audiens. Audiens tidak dapat mengikuti dengan baik kalau film diputar terlalu cepat. Dan terakhir, biaya pembuatan dan peralatannya cukup tinggi dan mahal. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan video. Nah, kelebihan video yang pertama dapat menarik perhatian untuk periode-periode besar yang singkat dari rangsangan lainnya. Yang kedua, dengan alat perekam pita video sejumlah besar penonton dapat memperoleh
informasi dari ahli-ahli atau spesialis. Yang ketiga, demonstrasi yang sulit dapat dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga dalam waktu mengajar guru dapat memusatkan perhatian dan penyajiannya. Yang ketiga, dapat menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. Lalu guru juga dapat mengatur di mana dia akan menghentikan gerakan gambar tersebut. Artinya kontrol sepenuhnya berada di tangan guru. Nah, ruangannya juga tidak perlu digelapkan waktu menyajikan. Selain kelebihan, video juga memiliki kekurangan. Yang pertama, perhatian penonton sulit dikuasai. Partisipasi mereka jarang dipraktekkan. Lalu, sifat komunikasinya yang bersifat satu arah harus diimbangi dengan pencarian baik berupa umpan balik yang lain. Nah, video juga kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna, dan juga video ini memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. Lalu, kelebihan dan kekurangan televisi. Nah, televisi memiliki kelebihan bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan peristiwa yang sebenarnya. Yang kedua, memperluas tinjauan kelas, melintasi berbagai daerah atau berbagai negara. Nah, selanjutnya dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau. Lalu, dapat mempertunjukkan banyak hal yang beraneka ragam. Lalu banyak menggunakan sumber-sumber masyarakat, dan ini juga menarik minat anak ya, dan dapat melatih guru baik dalam pre-service maupun dalam intervice training. Yang terakhir, masyarakat dapat diajak bekerja sama dan berpartisipasi dalam rangka meningkatkan perhatian mereka terhadap sekolah. Selain kelebihan, televisi ini juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan televisi ini hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah, dan televisi dapat disiarkan saat akan berjalan terus, dan tidak ada kesempatan untuk memahami pesan-pesan sesuai dengan kemampuan individual siswa. Nah, guru juga tidak memiliki kesempatan untuk merevisi tayangan di televisi sebelum disiarkan. Layar pesawat televisi tidak mampu menjangkau kelas besar, sehingga sulit bagi siswa ya untuk melihat secara rinci gambar yang disiarkan. Dan yang terakhir, juga kekhawatiran muncul bahwa siswa tidak dapat memiliki hubungan pribadi dengan guru, dan siswa bisa bersifat pasif selama penayangannya. Yang selanjutnya ada media audio visual diam. Nah, media audio visual ini meliputi film bingkai. Nah, film bingkai ini memiliki kelebihan, yaitu materi pelajarannya sama, dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Lalu perhatian anak-anak dapat dipusatkan pada satu butir tertentu. Lalu fungsi berpikir penonton dapat dirangsang dan dikembangkan secara bebas. Nah, film bingkai berada di bawah kontrol guru, dapat dilakukan secara klasikal maupun individual. Penyimpanannya juga mudah dan praktis, juga dapat mengatasi keterbatasan ruang atau waktu ataupun indera. Nah, film bingkai ini juga mudah direvisi atau diperbaiki, baik visualnya maupun audionya. Nah, film bingkai juga relatif sederhana dan murah dibandingkan dengan media TV ataupun film. Program yang dibuat juga bisa dalam waktu yang singkat. Kan tetapi, film bingkai ini juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama, ada program film bingkai yang terdiri dari gambar-gambar lepas, mudah hilang dan tertukar apabila penyimpanannya kurang baik. Lalu selanjutnya, hanya mampu menyajikan objek-objek secara diam atau still ya, diam, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu penggunaan program slide suara memerlukan ruangan yang gelap. Nah, apabila tidak gelap, maka gambar yang diproyeksikan itu kurang jelas. Yang terakhir, dibandingkan dengan gambar, foto ataupun bagan papan flanel pembuatan film bingkai juga lebih mahal biayanya ya. Baik, sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Hardika Saputra. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengembangan media pembelajaran audiovisual. Nah, mengajar ini dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan guru agar siswanya belajar. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman. Nah, pengalaman itu dapat berupa pengalaman secara langsung maupun pengalaman tidak langsung. Nah, pembelajaran yang efektif itu memerlukan pencernaan yang baik. Oleh karena itu, media yang digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik. Penggunaan media pembelajaran juga harus memakai prinsip-prinsip yang tepat. Nah, prinsip-prinsip penggunaan media ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah menentukan jenis media dengan tepat. Kemudian menetapkan atau mempertimbangkan subjek dengan tepat. Kemudian menyajikan media dengan tepat. Dan yang terakhir itu menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Nah, jadi dengan kita menerapkan 4 prinsip tadi, itu dapat mempermudah siswa memahami pembelajaran yang akan diberikan oleh seorang guru. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Livia. Kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor dalam memilih media pelajaran atau media pengajaran. Nah, di sini ada 5 faktornya. Di antaranya ada objektivitas, program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, kemudian ada kualitas teknik. Baik, langsung saja ke objektivitas, di mana objektivitas ini menggunakan metode yang dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan atau keinginan guru. Namun, metode objektivitas ini dipilih untuk keperluan sistem belajar. Maka diperlukan adanya pemasukan dari siswa agar berjalannya proses belajar mengajar. Kemudian ada program pengajaran. Program pengajaran ini harus sesuai dengan kaidah kurikulum yang berlaku, baik menyangkut isi, struktur maupun kedalamannya. Kemudian ada sasaran program. Nah, sasaran program ini adanya kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, di mana baik dari segi bahasa, simbol-simbol yang akan digunakan, dari segi simbol-simbol yang akan digunakan, cara dan kecepatan penyajian maupun waktu penggunaan media. Kemudian ada situasi dan kondisi, di mana kita harus melihat kondisi ruangan atau tempat yang akan kita gunakan dalam pengajarannya. Nah, apakah di situ memadai atau tidak? Kemudian alat-alatnya apakah bisa digunakan di situ untuk menerapkan media pengajarannya? Kemudian apakah muridnya bisa ada rasa termotivasi atau ada niat untuk dalam belajar proses pengajaran. Kemudian di sini ada kualitas teknik, di mana sebelum kita menggunakan media pengajaran tersebut atau media audio visual, kita harus mengecek keadaan media sebelum digunakan atau sebelum melakukan pengajaran tersebut. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rajansari. Di sini saya akan bahas tentang jenis-jenis media audiovisual terbagi menjadi 3. Yang pertama, media dengan daya input luas dan serentak, di mana penggunaan media ini itu tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama, misalnya seperti radio, televisi, dan juga internet. Yang kedua, media dengan daya input terbatas oleh ruang dan tempat, di mana media ini itu penggunaannya itu membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film, sound slide film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan juga gelap.
Yang ketiga, media untuk pembelajaran individual, di mana media ini penggunanya itu hanya untuk seorang diri saja. Termasuk media ini adalah modul yang berprogram dan pengajarannya itu melalui komputer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat dalam media audiovisual yang terbagi menjadi dua, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Yang pertama yaitu audiovisual murni. Audiovisual murni ini merupakan audiovisual yang sering disebut dengan audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari satu sumber. Audiovisual murni terbagi menjadi 3 macam, yaitu film, video, dan juga televisi. Yang pertama yaitu film. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Kemampuan film melukiskan gambar hidup dan suaranya memberikan daya tarik tersendiri. Kedua jenis media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan juga pendidikan. Film dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, serta mengajarkan keterampilan, bahkan menyingkat atau memperpanjang waktu dan mempengaruhi sikap. Film bersuara ada beberapa jenis, ada yang digunakan untuk hiburan. Akan tetapi yang kita bahas kali ini adalah film sebagai alat pembelajaran. Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar, di mana film yang baik adalah film yang dapat memenuhi kebutuhan siswa sehubungan dengan apa yang dipelajari. Yang kedua yaitu video. Video sebagai media video visual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat sekarang karena pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif maupun instruksional. Sebagian besar tugas film dapat digantikan oleh video, tetapi tidak berarti bahwa video akan menggantikan kedudukan film, di mana media video merupakan salah satu jenis media audiovisual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Selanjutnya, audiovisual murni yang ketiga yaitu televisi. Televisi selain film dan video, televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel dan ruang. Pada saat ini, televisi dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan dengan mudah dan dijangkau melalui siaran dari udara ke udara dan dapat dihubungkan melalui satelit. Televisi pendidikan adalah penggunaan program video yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu tanpa melihat siapa yang menyiarkannya. Televisi pendidikan tidak hanya menghibur, akan tetapi yang lebih penting adalah untuk mendidik. Selanjutnya, media audiovisual yang kedua yaitu audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, di mana audiovisual tidak murni ini sering kita sebut sebagai audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti contohnya yaitu pada sound slide, yaitu film bingkai suara, di mana slide atau film strip yang ditambahkan dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh sebab itu, slide atau film strip termasuk media audiovisual saja atau media visual diam plus suara. Slide bersuara merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan efektif membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Dengan menggunakan slide bersuara sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat menyebabkan semakin banyak indera siswa yang terlibat. Dengan semakin banyaknya indera tersebut, maka siswa akan lebih mudah dalam memahami suatu konsep. Slide bersuara dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari berbagai aplikasi komputer, contohnya PowerPoint. Sekian, terima kasih. Baik, di sini Muga akan mencoba menjelaskan mengenai langkah-langkah menggunakan media audiovisual.
Nah, langkah-langkahnya terbagi menjadi 3 fase. Nah, fase yang pertama adalah fase desain dan persiapan. Nah, fase ini yang dilakukan ialah kegiatan berupa merancang naskah media audio visual pembelajaran. Nah, pada tahap ini dilakukan penyusunan garis besar isi media video, penyusunan jabaran materi, dan penulisan naskah. Nah, naskah yang ditulis ini nantinya akan direview atau dilakukan penilaian oleh para ahli. Adapun ahli-ahli tersebut ialah ahli isi bidang studi, ahli desain pembelajaran, dan ahli media pembelajaran. Nah, selanjutnya para ahli tersebut akan melakukan penilaian dengan metode mengisi kuesioner. Kemudian penilaian dan masukan yang dituliskan pada lembaran kuesioner tersebut akan digunakan untuk merevisi naskah media audio visual sebelum dilanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu fase pengembangan dan implementasi. Nah, adapun yang perlu dipersiapkan guru saat fase desain dan persiapan ini ialah yang pertama yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang kedua ialah mempelajari buku petunjuk penggunaan media. Lalu yang ketiga ialah menyiapkan dan mengatur peralatan media yang akan digunakan. Nah, selanjutnya ialah fase pengembangan dan implementasi. Nah, pada fase ini kegiatan yang dilakukan ialah memproduksi program, yaitu mengubah naskah menjadi audio visual pembelajaran. Nah, hasil akhirnya ialah sekumpulan suara dan gambar dari lapangan yang siap diserahkan kepada editor untuk dipilih sesuai naskahnya. Nah, setelah itu akan dilakukan proses produksi. Nah, setelah proses produksi selesai, maka tahap selanjutnya ialah tahap pasca produksi. Nah, pada tahap ini yang dipilih ialah suara-suara dan gambar yang terbaik. Kemudian suara dan gambar terbaik tersebut akan disinambungkan sehingga menghasilkan media audio visual yang dapat diuji cobakan kepada para ahli dan juga kepada siswa sebagai subjek coba. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan guru saat fase pengembangan dan implementasi ini. Nah, yang pertama adalah memastikan media dan semua peralatan telah lengkap dan siap digunakan. Kemudian yang kedua ialah menjelaskan tujuan yang akan dicapai. Dan yang ketiga ialah menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir ialah menjelaskan kejadian-kejadian yang dapat mengganggu konsentrasi siswa. Selanjutnya, fase yang terakhir ialah fase tindak lanjut. Nah, pada fase ini kegiatan yang dilakukan ialah bertujuan untuk memantapkan pemahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan menggunakan media audiovisual. Nah, selain itu, tujuan lainnya yaitu untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Adapun serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama itu ada diskusi, observasi, eksperimen, latihan, dan tes adaptasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.